Kamu lagi jalan kaki di kawasan ruko. Perut agak lapar, tapi belum tahu mau makan apa. Terus, di ujung jalan, kamu lihat dua kedai bersebelahan. Yang satu sepi, cuma ada penjaga yang lagi main HP. Yang satunya lagi, antri, panjang, mengular sampai keluar pintu. Padahal kamu nggak tahu itu kedai apa. Nggak tahu jualannya apa. Nggak tahu rasanya enak atau enggak. Tapi ada satu suara kecil di kepala kamu yang langsung bilang, "Wah, ini pasti enak. Ikut antri nggak ya?" Berhenti sebentar. Pikirin baik-baik. Kamu baru aja tertarik pada sesuatu yang kamu nggak tahu apa-apa tentangnya, hanya karena orang lain juga tertarik. Aneh kan? Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Hampir semua manusia di planet ini akan merasakan tarikan yang sama. Katanya sih, orang yang gampang ikut-ikutan itu orang yang nggak punya pendirian, plin-plan, gampang terpengaruh. Kalau kamu ikut antri cuma karena rame, berarti kamu lemah. Begitu kata orang-orang. Tapi ternyata bukan itu ceritanya. Sains punya penjelasan yang jauh lebih menarik. Ikut-ikutan bukan tanda kamu lemah. Ikut-ikutan adalah fitur bawaan otak manusia. Fitur yang dulu menyelamatkan nyawa nenek moyang kita. Masalahnya cuma satu. Fitur ini sekarang dibajak oleh diskon, oleh tren, oleh antrian yang bahkan bisa dibayar. Dan di akhir video ini, kamu akan tahu cara membedakan kapan ikut-ikutan itu cerdas dan kapan ikut-ikutan itu bikin kamu rugi. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa keramaian terasa seperti bukti? Coba perhatikan. Kita nggak pernah bilang kedai itu rame, jadi belum tentu enak. Yang otomatis muncul di kepala justru kedai itu rame, berarti enak. Otak kita memperlakukan jumlah orang sebagai informasi. Psikolog menyebutnya social proof atau bukti sosial. Istilah yang dipopulerkan oleh Robert Cialdini, profesor psikologi dari Arizona State University yang meneliti seni persuasi selama puluhan tahun. Intinya sederhana, ketika kita nggak yakin harus berbuat apa, kita melihat perilaku orang lain sebagai petunjuk tentang apa yang benar. Dan logika ini sebenarnya masuk akal. Bayangin, nenek moyang kita puluhan ribu tahun lalu hidup di alam liar. Tiba-tiba seluruh kelompok lari ke arah yang sama. Ada dua pilihan, ikut lari dulu atau berdiri dan menganalisis situasi. Yang berdiri dan menganalisis, kemungkinan besar nggak sempat punya keturunan. Yang ikut lari, selamat. Kita semua adalah cucu cicit dari mereka yang ikut lari duluan dan bertanya belakangan. Ikut-ikutan itu bukan cacat karakter. Itu warisan evolusi. Tapi seberapa kuat sih tarikan ini? Lebih kuat dari yang kamu kira. Tahun 1969, psikolog Stanley Milgram bersama rekannya Leonard Bigman dan Lawrence Berkowitz melakukan eksperimen yang kelihatannya iseng, tapi hasilnya bikin merinding. Mereka menempatkan orang di trotoar kota New York yang ramai dan menyuruhnya melakukan satu hal, berdiri diam sambil menengadah ke atas menatap langit kosong. Nggak ada apa-apa di atas sana. Ketika cuma satu orang yang menengadah, sebagian kecil pejalan kaki ikut melirik ke atas. Tapi ketika jumlah orang yang menengadah ditambah jadi 15 orang, mayoritas besar pejalan kaki yang lewat ikut berhenti dan menatap langit yang sama-sama kosong itu. Nggak ada yang tahu mereka lagi lihat apa, tapi semua ikut lihat. Sekarang ganti trotoar New York dengan trotoar di kota kamu. Dan ganti menatap langit dengan antri es kepal, antri boba, antri roti viral. Mekanismenya persis sama. Kerumunan menciptakan kerumunan. Dan ini bukan cuma soal perilaku fisik. Tekanan untuk ikut bisa mengubah apa yang keluar dari mulut kita. Bahkan ketika kita tahu itu salah. Tahun 1950-an, psikolog Solomon Asch melakukan salah satu eksperimen yang paling terkenal dalam sejarah psikologi. Peserta diminta menjawab soal yang gampang banget. Dari 3 garis, mana yang panjangnya sama dengan garis contoh? Jawabannya jelas. Sejelas membedakan bakso sama sate. Tapi ada jebakannya. Peserta-peserta ini duduk bersama sekelompok orang yang sebenarnya aktor.
Dan para aktor ini kompak memberi jawaban yang salah. Hasilnya, sekitar 3/4 peserta ikut memberikan jawaban yang salah setidaknya 1 kali. Padahal mata mereka sendiri jelas-jelas melihat jawaban yang benar. Sebagian bahkan mulai meragukan penglihatannya sendiri. Sekarang bayangin versi Indonesianya. Kamu lagi rapat RT, atau rapat kantor, atau di grup WhatsApp keluarga. Semua orang setuju dengan satu pendapat yang menurut kamu keliru. Berapa besar kemungkinan kamu akan angkat tangan dan bilang, "Maaf, kayaknya kurang tepat deh." Kalau kamu merasa berat banget melakukannya, itu bukan karena kamu penakut, itu efek yang bekerja di kepala kamu. Dan menariknya, ada meta-analisis oleh peneliti Rothborn dan Peter Smith yang membandingkan eksperimen ala di berbagai negara dan menemukan bahwa tingkat konformitas cenderung lebih tinggi di budaya kolektivis, budaya yang mengutamakan keharmonisan kelompok. Seperti Indonesia. Jadi kalau di sini rasanya lebih susah untuk beda sendiri, itu bukan perasaan kamu doang. Itu terukur. Tapi tunggu, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Dan ini bagian yang jarang dibahas. Bayangin ada orang yang mau makan siang di kota yang baru pertama kali dia datangi. Dia udah baca ulasan dan berencana makan di warung A. Tapi pas sampai, dia lihat warung B di sebelahnya penuh, sementara warung A kosong. Dia mikir, orang-orang ini pasti tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Akhirnya, dia batal masuk warung A dan ikut ke warung B. Kelihatannya keputusan yang masuk akal kan? Nah, ekonom Abhijit Banerjee yang belakangan memenangkan Nobel Ekonomi menulis makalah klasik tahun 1992 tentang fenomena ini. Dia menyebutnya herd behavior dan menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Bisa jadi orang pertama yang masuk warung B tadi cuma asal pilih. Orang kedua melihat orang pertama, mengira dia tahu sesuatu, lalu ikut. Orang ketiga melihat 2 orang, makin yakin, ikut juga. Dan seterusnya. Setiap orang mengabaikan informasi pribadinya dan menumpang pada keputusan orang sebelumnya. Ini yang disebut information cascade, kaskade informasi. Dan bagian paling ngerinya adalah antrian panjang itu bisa jadi dibangun di atas kosong. Gak ada informasi sama sekali di dasarnya. Cuma 1 orang yang asal pilih, lalu 1.000 orang yang saling percaya bahwa yang lain pasti tahu. Analoginya kayak gini. Bayangin kamu lagi di pasar malam, dan 1 orang tiba-tiba lari. Orang kedua lihat, ikut lari. 10 orang lari, 50. Kamu ikut lari sekencang-kencangnya, jantung deg-degan sambil bertanya ke orang di sebelah. Ada apa sih? Dan dia jawab sambil ngos-ngosan. Nggak tahu, kamu tahu? Itulah information cascade. Semua orang lari karena semua orang lari. Kalau kamu pernah nyaksiin panic buying, orang memborong stok barang di supermarket sampai rak kosong, padahal pasokan sebenarnya aman. Kamu sudah pernah melihat kaskade ini bekerja secara langsung. Yang bikin rak kosong seringkali bukan kelangkaan barangnya, tapi foto rak kosong yang tersebar di grup WhatsApp. Kelangkaan itu diciptakan oleh ketakutan akan kelangkaan, ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Dan disinilah cerita jadi agak gelap. Karena kalau kerumunan adalah sinyal yang kita percaya, maka kerumunan bisa dipalsukan. Industri tahu ini. Ada bisnis jasa antri, orang yang dibayar untuk berdiri di depan toko supaya toko terlihat laris. Ada buzzer dan bot yang dibayar untuk membuat suatu topik terlihat ramai dibicarakan. Ada angka penonton, likes, dan followers yang bisa dibeli murah. Bahkan tulisan sisa 2 kamar lagi di aplikasi booking atau 1.000 orang sedang melihat produk ini, semuanya dirancang untuk menekan satu tombol purba di otak kamu. Tombol yang lain sudah bergerak. Kamu kapan? Cialdini dan rekan-rekannya pernah menunjukkan betapa halusnya kekuatan ini lewat eksperimen di hotel. Mereka menguji berbagai kalimat ajakan untuk menggunakan kembali handuk demi lingkungan. Kalimat yang paling ampuh ternyata bukan yang bicara soal menyelamatkan bumi, tapi yang bilang bahwa mayoritas tamu lain di hotel itu sudah melakukannya. Cuma dengan menyebut
orang lain juga begitu, perilaku berubah secara signifikan. Gak ada paksaan, gak ada diskon, cuma informasi tentang apa yang dilakukan orang lain. Sekarang pertanyaannya, kalau tarikan ini sekuat itu dan ada di dalam otak semua orang, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, dan ini paling penting, berhenti malu karena merasa tertarik ikut-ikutan. Tarikannya sendiri bukan masalah, itu refleks, sama seperti kaget waktu dengar suara keras. Yang bisa kamu kendalikan bukan tarikannya, tapi apa yang kamu lakukan 3 detik setelahnya. Kedua, di 3 detik itu, tanyakan satu pertanyaan sederhana. Apakah orang-orang ini benar-benar tahu sesuatu yang gak aku tahu? Kalau yang antri adalah warga lokal yang tiap hari makan di situ, itu informasi berharga. Ikut antri bisa jadi keputusan cerdas. Tapi kalau yang antri adalah orang-orang yang sama bingungnya dengan kamu, yang datang karena lihat video orang lain antri, kamu sedang menyaksikan kaskade, bukan bukti. Ketiga, pisahkan 2 jenis tekanan. Psikolog Martin Dutch dan Harold Gerhard membedakan 2 alasan kita ikut orang lain. Karena kita pikir mereka benar, atau karena kita takut gak diterima kalau beda. Yang pertama soal informasi, yang kedua soal rasa aman sosial. Sebelum ikut arus, tanya ke diri sendiri. Aku ikut karena percaya, atau karena takut sendirian? Dua-duanya manusiawi, tapi cuma yang pertama yang layak menentukan isi dompet dan arah hidup kamu. Keempat, untuk keputusan yang melibatkan uang, kasih jeda. Tren itu punya sifat aneh. Dia terasa mendesak hari ini dan memalukan 6 bulan kemudian. Barang yang kamu takut kehabisan hari ini, seringkali masih menumpuk di rak bulan depan. Kadang dengan harga diskon. Jeda 24 jam hampir gak pernah bikin kamu kehilangan apapun. Tapi sering menyelamatkan kamu dari pembelian yang cuma dilandasi keramaian. Dan sekarang twistnya. Karena selama ini kita bicara seolah-olah ikut-ikutan itu jebakan yang harus dihindari. Padahal arah sebaliknya juga benar. Kamu bukan cuma korban kerumunan. Kamu adalah kerumunan itu sendiri bagi orang lain. Setiap kali kamu ikut antri, kamu memperpanjang antrian yang akan menarik orang berikutnya. Setiap kali kamu membagikan sesuatu karena sudah viral, kamu adalah alasan benda itu makin viral. Setiap kali kamu diam dalam rapat karena semua orang diam, kamu menambah satu suara pada keheningan yang membuat orang lain juga nggak berani bicara. Eksperimen Milgram tadi bekerja 2 arah. 15 orang yang menengadah bisa membuat satu kota ikut menatap langit kosong. Tapi ingat, 15 orang itu juga dimulai dari 1 orang. Artinya, kamu punya kekuatan yang jarang kamu sadari. Di eksperimen A, ada satu temuan yang sering dilupakan orang. Ketika ada satu aja aktor yang memberikan jawaban benar, satu orang yang berani beda, tingkat konformitas peserta langsung anjlok drastis. Satu suara yang berbeda sudah cukup untuk membebaskan orang lain dari tekanan kelompok. Kamu gak perlu jadi pemberontak yang melawan semua orang. Kamu cuma perlu sesekali jadi orang pertama yang bilang, kayaknya aku beda pendapat deh. Dan tanpa kamu sadari, kamu baru aja memberi izin kepada 3 orang lain di ruangan itu untuk jujur. Jadi, mari kita kembali ke kedai di ujung jalan tadi. Antrian masih mengular. Suara kecil di kepala kamu masih bilang, pasti enak nih. Tapi sekarang kamu melihat antrian itu dengan mata yang berbeda. Kamu tahu tarikan yang kamu rasakan adalah warisan puluhan ribu tahun. Refleks kuno yang dulu menyelamatkan nyawa. Dan kini diperebutkan oleh pemasar, algoritma, dan tren mingguan. Kamu tahu, antrian bisa berisi informasi berharga, atau bisa juga cuma 1000 orang yang saling percaya bahwa orang di depannya tahu sesuatu. Dan kamu tahu satu hal lagi, apapun yang kamu putuskan, ikut antri atau jalan terus, kamu sedang mengirim sinyal untuk orang berikutnya yang lewat. Kerumunan itu bukan mereka, kerumunan itu kita. Dan kerumunan yang sadar sedang diperhatikan oleh kerumunan lainnya adalah kerumunan yang akhirnya bisa memilih.